Jadi kita akan bahas yang pertama dari Celestia. Ya. Oke, ya kita lihat ya di Celestia ya. Yang mana daily ya, ini udah mulai mengalami ya namanya breakout ya dan juga retest, oke. Dan ya ini chart yang lumayan oke ya untuk Celestia. Kenapa? Karena kita lihat daily chart ya dia mengalami breakout dan daily chart ya revisit di area 13 dan 21 EMA. Ini volume yang cukup ya, menarik ya untuk diperhatikan. Ada ya potensi dia revisit lagi ya ke range high-nya di area 2 ya dan juga ya 2,2 ya. Jadi saya ngomong ada potensi ya untuk Celestia. Price action wise ya dia breakout, retest di volume yang oke dan ini saya rasa dia udah ada lagi ya potensi Celestia mengalami kenaikan ya 20 sampai 30% ke depan. Ya. Untuk Morpho, Bro. Oke. Oh, ini ada yang bilang tuh, Faris nih bilang, bahas Morpho. Oke. Morpho ini aset ya dengan mungkin ya TVL paling tinggi ya untuk saat ini ya. Kalau kita lihat weekly chart dari Morpho ini dia relatif bullish ya karena ada di 13 EMA ya di weekly chart ya ini ada potensi ya kita ngomong continuation ya dari Morpho dan ya stochastic udah mendekati ya area low dan ya kita lihat ya playbook yang cukup oke ya dari Morpho di area ini dengan potensi breakout ya kalau kita ngomong bagaimana sih ya Morpho ini secara fundamental kita lihat ya financial statementnya ya bulan lalu terutama di Agustus ya TVL meningkat 27% sampai di 8 billion ya. Jadi teman-teman Morpho ini DeFi based on base network dan udah ada 8 billion ya berarti sekitar lebih dari 100 triliun ya di stake di dalam protokolnya dan ya active loan-nya juga meningkat ya 3 billion ya lebih dari 50 triliun ya, untuk loans-nya dan ya 40% generating fee and 40% revenue. Jadi secara perusahaan dia ini oke ya. Masih bisa generate ya fee sampai 20 juta USD, sekitar 300-an miliar ya dalam satu bulan ya. Jadi memang beberapa crypto project di sini yang kita perhatikan mereka ini memang harus ini ya kita pantau ya kinerjanya karena mereka kan juga memiliki use case masing-masing. Ya. Ini salah satu yang rame nih di request nih sama Widodo namanya, Widodo Sukanto. Bahas Sui please katanya. Okay. Apakah ada potensi untuk masuk top 5? Oke ya, Sui secara marketnya masih jauh tapi ya, butuh kenaikan luar biasa. Kalau top 5 sih mungkin agak jauh ya. Yes, tapi ya mungkin bisa kita lihat ya, kita analisa secara objektif ya. Ini kalau kita lihat ya weekly chart dari Sui ya, ini membentuk ya yang namanya higher high ya dan juga higher low ya. Dia keep on making higher low dan ini sebenarnya chart yang relatif bullish ya untuk long term ya. Jadi kita objektif dan kalau kita lihat ya ini kita mungkin ya bisa melihat skenario seperti ini dia sebelum ada ya saya ngomong potensi Sui itu kembali ke $5 ya. Tapi kalau dia break ya di atas itu ya dia mungkin bisa parabolic race ya sampai ke 10 ya karena aset kripto itu ketika dalam keadaan yang sangat bullish orang tuh nggak ngerti seberapa tinggi dia bisa naik ya atau kita juga nggak bisa lihat ya seberapa gede ininya ya potensi kenaikannya karena ini kalau kita lihat ya daily active address-nya sebenarnya udah menurun dari Agustus ya datanya dan TVL mengikuti price action trading volume juga relatif stabil ya tapi kalau patternnya ya so far kita ngomong secara price action dia masih bullish ya. Stochastic momentum juga lagi crossing jadi saya ngomong ada potensi Sui ini kembali ke $5 beberapa minggu ke depan. Untuk TON sendiri bagaimana, Dok? Oke, Toncoin ini tapi masih banyak menarik. Masih banyak ini. TON tuh masih banyak sekali dia punya yang dia kerjakan ya. Yes. Dari Pavel sendiri masih fokus benar sama projectnya. Dan TON memang bikin announcement yang cukup bullish ya. Harganya sempat terpukul sebenarnya. Kenapa? Karena ya
berita tentang Pavel yang ditangkap ya. Tapi kalau kita ngomong ya price action secara keseluruhan ya, price action as a whole, Toncoin ini ya masih relatif sideways ya sebenarnya. Karena kalau di range akumulasi. Ya. Kita lihat secara fundamental ini ada ini bro, apa financing treasury-nya dari private placement ya. Sama si Anthony Scaramucci, jadi lagi di back. Sekitar treasury plan-nya $100 juta. Jadi harusnya ada flow yang masuk ya. Ada flow yang masuk, dan kalau kita ngomong secara fundamental, user Telegram itu berapa miliar ya, yang mana itu bisa di onboard secara instan, dan kalau teman-teman pakai jaringannya it quite works. Betul. Ya. Cuman ini pasti kalau nggak ada berita ya apes ya. Kalau nggak ada berita ya Pavel yang ditangkap, saya rasa nggak, kalau dia nggak bawa cewek ke Eropa top 5 menurut saya. Ini pasti bisa jadi top 5 sebenarnya di siklus ini. Tapi balik lagi karena Pavel, jadi ya sebenarnya ini udah area ya weekly yang cukup menarik ya untuk diperhatikan ya. Kalau kita lihat Toncoin ya, kita lihat price actionnya develop seperti apa. Ini di range akumulasi sebenarnya ya untuk weekly chart dari Toncoin, dan secara fundamental ya kalau kita ngomong ya mungkin dia relatif stabil ya karena nggak terlalu banyak yang pakai ya. Jadi ya hanya slight growth 7% sampai 6% bulan yang lalu. Itu menunjukkan ya dia relatif stabil dan nggak kemana-mana. Ya. Dan ini kita menarik untuk bahas nextnya ini bro. Salah satu play yang sudah lama sekali. Kita the first to call ya waktu itu, namanya Ondo ya. Ini udah dari tahun 2024 ya bro ya. Awal ya Januari kita narasi BlackRock. Dan ini dia strategic hire bro. Kalau kita lihat secara fundamental juga veteran dari Security and Exchange Commission dari SEC. Yes. Nah ini harusnya sih market apresiasi ya, karena ketika dia mau mainin barang TradFi, orang compliance-nya ditarik dari SEC ini menimbulkan kepercayaan investor, terutama dari Amerika bro, untuk projectnya nggak di apa-apain, kan itu sebenarnya biaya proteksi juga kan dari regulator. Gimana menurut tuh secara price action, apakah dari news fundamental ini ada yang menarik? Secara fundamental memang tokenize ya, atau teknologi ya untuk tokenisasi sekarang lagi on really good demand. Mungkin kita lihat ya secara objektif ya price action wise ya weekly, dan ya kita kalau lihat ini dia quite good ya play sekarang Ondo. Saya ngomong ada sekali ya potensi Ondo ini bisa ke $2 ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat stokastiknya mengalami cross, dan ya weekly ya ini berpotensi ya, kita ngomong ini dia udah slide breakout di area $1, dan kalau dia berhasil ya breakout di sini ya it's quite good chart ya. Dia ada potensi kedua ya. Jadi ini range yang harus teman-teman perhatikan ya, range yang bisa kamu lihat ya untuk potensi 100% runner ya untuk Ondo. Momentumnya masih oke ya. Dia breakout di area 1, tapi weekly chartnya osilatornya udah crossing ya. Jadi a very good play ya untuk medium term menurut saya ini 1 sampai ya 2-3 bulan ke depan. Ya. Ini kita akan bahas lagi bro, salah satu play yang sudah lama juga yaitu TAO ya. Yes. Ini juga banyak signal investasi dari berbagai macam institusi besar ya kalau kita lihat di sini ya. Kemarin kan ada dari Oblong juga masuk, dan kita lihat juga integrasi dari Coinbase sama Kraken untuk dari spot, custodial, staking untuk men-increase liquidity juga. Ya, dan ini mulainya dari bulan lalu nih. Barang Grayscale paling gede nih. Dia bikin Grayscale ya decentralized AI fund ya. Kalau kita lihat di websitenya ya, dia raising a lot bro, dan ya NAV-nya turun sih ya. NAV-nya turun dari awal tahun 2025 nih ya dia bikin, dan sekarang dia lagi turun. Ya kalau kita lihat dia holdingnya ya, ini Near, TAO, Render, Phil, dan juga GRT ya. Tapi Bitensor ini kayaknya bobotnya paling tinggi ya. 30%-nya ini ada di Bitensor ya. Ini menunjukkan Grayscale cukup bullish ya dengan AI coins. Dan kalau kita lihat sekarang gimana price action-nya TAO. Terakhir margin call kita bahas ya. TAO ini support di area 200. Harusnya ya di sini kita getting bids dan happen ya. Itu dapat bid di area 200 dan udah naik 150%. Tapi sekarang gimana price action-nya ya. Kalau kita lihat dia ini ada di weekly support juga ya. Ini kalau kita tarik
di Fibonacci ya, retracement ini tuh area 0,5 ya. Artinya area apa? Area yang berpotensi untuk mengalami yang namanya bounce ya, dan dia juga catching bids. Apalagi ya kalau kita lihat juga stochastic di weekly chart dia juga udah mengalami yang namanya crossing. Ada potensi kemana? Ya menurut saya paling dekat ya ke 500 ya. Dalam artian 352 ya potensi short term ya ke 500. Ini chart yang harus kita perhatikan juga ya. Mungkin ya setelah live stream ini ada slightly penurunan, tapi juga harus kita perhatikan ya potensi selama dia masih bisa mempertahankan area 300 menurut saya still a good play ya kalau kita lihat ini chart untuk tahu. Nah ini banyak yang nanya bro, kalau misalnya mau belajar bisa melihat seperti ini bagaimana? Jawabannya itu kita kalau yang paling simpel ya teman-teman, kita ada buku. Jadi teman-teman bisa cek di deskripsinya bro, mungkin bisa dibuka tuh. Oke. Di deskripsi live-nya itu ada di Tokopedia dan di Shopee. Ini untuk minggu ini ya bro ya, ada diskon 77%. Jadi kalian harga satu buku dulu kalian dapat 5 sekarang ya. Mungkin, jadi satu buku 70.000. Kalau 70.000 makan dapat apa itu bro? 70.000. Ini nasi sama ayam ini ya. Nasi, ayam. Ya ini. Ya mungkin bisa type in di Google lah ya. Buku Akademi Crypto. Ya ulasannya 5 nih bro. Hampir semua produknya 5 ya ulasannya. Jadi teman-teman kalau kadang gini butuh waktu juga ya. Kalau misalkan lihat video kadang juga butuh waktu, tapi mungkin di pekerjaan tertentu nggak bisa ya, mungkin bisa baca buku ya. Sama ada yang preferensi ini bro, kadang kan mungkin di kereta gitu kan. Benar. Di pesawat kan nggak bisa buka HP tuh. Nah lu bawa tuh bukunya tuh ya. Kalau misalnya temen lu ada yang bilang, oh ini industri scam, coba lu belikan 5 selesai tuh kasih temen lu. Gitu. Kau baca dulu. Scam kan, kau baca dulu ya kan.